Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam program Kaltim Headline pagi hari ini, edisi 18 Maret 2020, yang akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline pagi hari ini. Isra Nur serukan lockdown, warga tetap ke mall. Mahasiswa Samarinda menolak Omnibus Law. DPRD Kaltim setuju bentuk 3 pansus. Kita awali Kaltim Headline pagi hari ini dengan keputusan lokal lockdown yang diumumkan Pemprov Kaltim tak mempengaruhi warga pergi ke mall. Setidaknya 2 mall di Samarinda yaitu Lembu Suwana dan Samarinda Square tetap saja ramai pengunjung. Simak liputannya. Panik itulah yang tersirat dari munculnya pernyataan Pemprov Kaltim setelah menggelar rapat koordinasi mengenai wabah virus corona atau COVID-19 di ruang Malinau Hotel Grand Senior Balikpapan Senin sore 16 Maret 2020. Gubernur Isra Nur dan wakilnya Hadi Mulyadi mengumumkan langkah yang ditempuh Pemprov melindungi warga, yakni dengan menyatakan status lokal lockdown. Dengan status lokal lockdown versi Kaltim, warga masih dibolehkan keluar dan masuk Kaltim melalui pintu masuk bandara, pelabuhan maupun jalan darat perbatasan antar provinsi. Kegiatan melibatkan banyak orang seperti pertemuan, kegiatan kedinasan, sekolah, perkuliahan dibatasi. Sejak Senin kemarin, kegiatan sekolah dan perkuliahan memang mulai dihentikan di Samarinda. Namun dari penelusuran wartawan Kaltim TV, kegiatan di 2 mall Samarinda Square dan Lembu Suwana tidak berubah, pengunjung tetap ramai. Kalau untuk ketakutannya sih, kalau saya ya nggak terlalu takut. Ada ketakutan tetapi harus bisa diminimalisir dengan cara-cara mengedukasi diri. Kebakaran terjadi di kawasan pemukiman Desa Lokulu Kota, Kecamatan Lokulu, Kutai Kartanegara, Selasa pagi 17 Maret 2020 terbakar. Simak liputannya. Pagi sekitar pukul 8.00 saat warga Desa Lokulu Kota baru memulai aktivitas berangkat ke tempat kerja, tiba-tiba dikejutkan kobaran api dari satu rumah di sana. Warga pemukiman padat penduduk itu langsung panik berusaha memadamkan, namun apa daya api berkobar lebih cepat merambat rumah-rumah kayu milik warga. Kobaran api yang begitu besar meluluh lantahkan 32 rumah dan 3 rumah bangsalan. Mobil pemadam yang cepat berdatangan juga mengalami kesulitan untuk melakukan pemadaman. Kawasan RT 2 dan 3 dibatasi gang-gang sempit yang menyulitkan upaya pemadaman oleh tim pemadam. Keterangan dari warga menyebutkan api mulai diketahui berkobar dari sebuah rumah yang penghuninya sedang memasak. Ada ledakan tabung gas dan api langsung menyambar bangunan kayu. Mobil pemadam yang datang sekitar 30 menit saat terjadi kebakaran baru bisa menjinakkan setelah 2 jam kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Berikutnya dari DPRD Kalimantan Timur, para registrator di Karangpaci Samarinda Senin 16 Maret setuju membentuk 3 pansus atau panitia khusus. Kerja pansus dijadwal setahun, simak liputannya. Rapat paripurna keempat DPRD Kaltim berhasil menyetujui pembentukan 3 pansus dipimpin Ketua DPRD Makmur HPK. 3 pansus yang disetujui adalah: pertama, Pansus Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh Ketuanya Sarkowi Fezahri dari fraksi Golkar. Kedua, Pansus Raperda Tata Ruang Wilayah Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleo Chemical Maloy diketuai Jahidin dari fraksi PKB. Dan ketiga, Pansus Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau RP3KP diketuai oleh Agil Suwarno dari fraksi PDIP. Pada rapat paripurna itu juga dibacakan pembagian anggota pansus. Seluruh anggota DPRD Kaltim yang berjumlah 55 legislator terbagi dalam ketiga pansus tersebut. Yang kedua Abdul Qadir Tapa SH Golkar, yang ketiga Salihudin Esbil Golkar, yang keempat Priyadana PDIP Perjuangan, yang kelima
Eliana Yanti, PDI Perjuangan. Yang ke-6 Sapuat SE, PDI Perjuangan. Yang ke-7 Insinyur Sino Aji, Gerindra. Yang ke-8 FT Manuel SHMM, Gerindra. Yang ke-9 Jawad Sirajuddin, PAN. Yang ke-10 Haji Jahidin SHMH, PKB. Yang ke-11 Puji Hartadi ST, PKB. Yang ke-12 Siti Rizky Emilia, P3. Yang ke-13 Haji Ali Hamdi SAG, PKS. Yang ke-14 Ismail ST, Demokrat, Nasdem. Yang ke-16 Haji Agus Aras, Demokrat dan Nasdem. Terbitnya persetujuan pembentukan Pansus 3 Raperda tersebut, menurut Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK sudah melewati pertimbangan matang. Diharapkan tahun ini juga kerja Pansus sudah selesai, sehingga Raperda bisa ditingkatkan menjadi perda atau peraturan daerah. Produk legislasi itu diharapkan menjadi langkah penting untuk mengatur zonasi kawasan pemukiman maupun dunia usaha menjalankan aktivitasnya. Pertama yang menjaga kondisi, menjaga kawasannya, menjaga wilayahnya. Ini harus segera rumuskan dan perlu kita putuskan secepatnya. Jadi kita beri waktu selama 3 bulan. Yang kedua tentang masalah kawasan industri juga penting. Kita buat pansus secepatnya, mudahan nanti terwujud peraturan yang memayungi. Kan kalau tidak ada saya yang memayunginya, kan tidak bisa buat apa-apa juga. Paling tidak dengan kita bentuk pansus, kita seleksi dengan komponen yang lain dan stakeholder yang lain, nanti dapat masukan-masukan menjadi keputusan kita dan menjadi dasar berpijak dalam kita melaksanakan kegiatan pembangunan di Kaltim. Terutama yang ketiga tentang masalah pemukiman. Ini sangat harus kita saatnya sudah kita payungi juga. Jadi jelas yang mana pemukiman, perumahan dan sebagainya. Jadi tidak supaya juga yang kawasan industri yang mana, kawasan pemukiman yang mana, ini perlu. Ada 3 pansus yang kita dan kita beri waktu 3 bulan, mudah-mudahan nanti bisa selesai. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoaks serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai unjuk rasa sekelompok mahasiswa di Samarinda yang menentang rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Simak informasinya. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang masuk dalam Omnibus Law masih memunculkan kontroversial. Di Samarinda, sejumlah mahasiswa yang bergabung dalam gerakan Kaltim Melawan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim.
Meski hari Minggu adalah hari libur kerja, masa berunjuk rasa di bawah terik matahari. Kalangan mahasiswa menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law karena menurut mereka syarat dengan kepentingan pengusaha yang merugikan kalangan buruh. Tak ada penjelasan lanjutan di mana pasal-pasal yang diusulkan dalam RUU dinilai merugikan kalangan pekerja. Sudah membuat sebuah kesimpulan hukum yang menyimpulkan bahwa draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini cacat secara formil dan material. Omnibus Law diajukan pemerintah ke DPR dan kini dimasukkan dalam prolegnas atau program legislasi nasional. DPR masih akan mengagendakan untuk mencari masukan dari masyarakat dan para pakar, termasuk mengoreksi pasal-pasal yang dianggap merugikan para pihak. Draft RUU Omnibus Law sudah beredar di masyarakat sehingga membuat kesempatan berbagai pihak untuk mengajukan usulan melalui mekanisme yang disediakan oleh konstitusi. Ya, jadi kami adalah aliansi Kaltim Melawan, di mana kami tergabung dari beberapa universitas, beberapa BEM-BEM fakultas dari notabene universitas di Kaltim, serta dari golongan buruh, yaitu ada SPN dan PPI, di mana kami sama-sama menyuruhkan tentang gagalkan Omnibus Law, di mana rancangan undang-undang ini nyata telah dengan gamblang bahwa akan menyengsarakan rakyat ke depannya, terutama golongan-golongan buruh, dan kami sebagai mahasiswa merangkul semua elemen masyarakat sama-sama menolak rancangan undang-undang Omnibus Law ini. Mungkin itu saja, Pak, dan harapan kami, bahkan kami akan terus-menerus melakukan penolakan sampai menang. Salah satu organisasi kelompok Cipayung, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Samarinda, mengganti kepengurusan melalui rapat umum anggota cabang. Yakobus Bimo Catur terpilih menjadi ketua baru. Simak informasinya. Yakobus Bimo Catur terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Samarinda periode 2020 hingga 2021. Melalui musyawarah yang diatur anggaran dasar dan rumah tangga, yakni rapat umum anggota cabang, Yakobus Bimo terpilih menggantikan Agustinus Yanto. Rapat umum organisasi kelompok Cipayung ini berlangsung panas, bermula dari pertanggungjawaban pengurus lama yang tak diterima mayoritas anggota. Suasana semakin tak kondusif sampai akhirnya muncul kesepakatan memilih ketua baru. Dan daripada itu juga, harapan saya juga untuk semua kader PMPRI agar bisa bersinergi, baik itu di internal organisasi maupun di eksternal organisasi. Saya harap untuk kedepannya semoga kader-kader PMPRI dapat bisa mengolah diri, berdinamika dalam organisasi agar bisa menjadi mahasiswa yang inovatif, kreatif, dan berintegritas. Usai pemilihan, sejumlah senior PMKRI memberi pandangan mengenai situasi yang memanas dalam rapat umum tadi. Menurut mereka, dalam organisasi sudah terbiasa dengan adu argumen, menandakan organisasi bergerak dinamis. Hadir di antaranya Reginus Tarang, Ketua Presidium tahun 1999 hingga tahun 2001, dan Cornelius Kladumaran, Sekretaris Jenderal tahun 2002 hingga 2003, kemudian Herman Sadikin, Ketua Presidium tahun 2004 hingga 2005, Antonius M. Putranto, Sekretaris Jenderal tahun 1997 hingga 1998, Hilary Rus Moanjong, Ketua Presidium tahun 2012 hingga 2015, dan Raja Ivan Sihombing, Komda Regional 8 periode 2008 hingga 2020. Dan menurut saya perlu bagi adik-adik pengurus atau panitia untuk memaksimalkan lagi semua potensi yang ada sehingga banyak orang yang terlibat dalam kegiatan evaluasi ini supaya ya bisa menghasilkan ya gagasan-gagasan yang lebih baik untuk ke depannya. Informasi selanjutnya mengenai kader-kader Golkar di seluruh Kaltim menaruh harapan kepada pimpinan DPD Partai Golkar Kaltim yang baru, Rudi Mas'ud dan Makmur HPK. Terutama strategi Golkar memenangkan kontestasi politik Pilkada tahun 2020. Simak liputannya.
Usai sudah perhelatan Musda 10 Golkar Kaltim, Rudi Masud yang sekarang menjadi Wakil Rakyat Kaltim di DPR RI terpilih menjadi ketua. Sementara duduk sebagai ketua harian adalah Makmur HPK. Musda Golkar Kaltim dilaksanakan maraton 14-15 Maret 2020 lalu. Awalnya dijadwalkan selesai hari Minggu sore, namun para peserta yang memiliki hak suara membuat kesepakatan mengakhirinya sampai dini hari. Dalam pandangan umum sudah terbaca, pendukung Rudi Masud terdiri dari 10 Dewan Pimpinan Cabang Golkar se-Kaltim, sementara 2 suara dari organisasi mendirikan dan didirikan menjagokan Makmur HPK. 2 suara lagi yakni unsur DPP Golkar dan DPD Golkar Kaltim menyatakan abstain. Terpilihnya duet Rudi Masud dan Makmur HPK sama persis dengan isu yang berhembus sebelum Musda. Beberapa hari sebelumnya dikabarkan para pemegang hak suara berkumpul di Jakarta dan mengerucutkan nama-nama calon menjadi tinggal 2 nama. Berdasarkan kesepakatan Pramusda di Jakarta, Rudi dipercaya menjadi ketua dan Makmur sebagai ketua harian. Di malam kita melakukan musyawarah telah berjalan, semua tahapan proses musyawarah daerah itu dilaksanakan, tidak ada yang tertinggal, dan hasilnya adalah musyawarah untuk mufakat memilih Bapak Haji Rudi Masud sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur. Jadi secara resmi beliau telah terpilih menjadi ketua melalui tahapan proses yang namanya Musda. Nah, ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Duet Rudi Masud dengan Makmur HPK sudah pula terpilih. Kader Golkar menaruh harapan kepada keduanya untuk menyusun formasi dalam menghadapi event-event politik di Kalimantan Timur. Dalam jangka pendek adalah bagaimana strategi untuk memenangkan pilkada serentak yang digelar 9 kabupaten dan kota se-Kaltim. Sebagai kader Golkar, untuk ketua terpilih terutama saya ucapkan selamat. Harapan ke depannya Golkar ini bisa lebih baik lagi, Golkar ini bisa memperjuangkan seperti katanya Golkar itu adalah suara rakyat, artinya Golkar berpihak kepada rakyat. Nah, untuk kedepannya pula Golkar itu bisa menjadi nomor 1 karena apa? IKN, ibu kota negara. Dan disitulah peran Golkar yang harus dilihatkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kaltim Headline Pagi edisi hari ini. Anda dapat menyaksikan informasi lainnya di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.